Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini baik soal ganjil ataupun genap, silahkan klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar di dekat tombol subscribe ya, dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ayo Kita Belajar. Mari kita bahas pembahasan OSEP MTK SMP 2024 nomor 3. Oke, kita lanjut ya. Nah, nomor 3 ini cukup unik ya. Jadi kita bacanya pelan-pelan aja dulu. Jadi bilangan kaset kan adalah bilangan bulat positif yang seluruh digitnya prima. Jadi kalau kita lihat dari kalimat yang awalnya, seluruh digitnya prima. Yang artinya misalkan contoh gini, bilangannya 2, 3, 7. Nah, gitu. Jadi semuanya digitnya prima. Otomatis kan ini nggak banyak kan bilangan yang semua digitnya prima. Karena bilangan satuan, ya satuan yang prima itu kan 2, 3, apalagi 5 sama 7 kan nggak ada lagi kan selain itu ya. Benar nggak? Nah, jadi setidaknya akan ada 4 digit yang kita pakai selama menghitung soal ini. 4 angka ini ya, 2, 3, 5, 7. Dan hasil perkaliannya, seluruh digitnya ini sama dengan 10 kali hasil penjumlahan seluruh digitnya. Jadi gini misalnya, kita berangkat dari 3 digit ya, karena kalau dari 2 digit sepertinya nggak mungkin. Karena kalau misalnya 2 digit kan 23, kalau kita jumlahin 5 kali 10 kan 50, nggak mungkin kan gitu. Hasil perkaliannya kan 2 kali 3, 6. Berarti kita mulai dari 3 digit, kita ceknya dari 3 digit dulu. Nah, dari 3 digit, ya, di sini kan berarti ada 3 ada ratusan ya bilangannya. A, B, C. Yang dimana A ini prima, B prima, C prima. Akan sama dengan 10 kali dari penjumlahan bilangan digitnya. Setidaknya, ya kan, agar kita bisa tentukan nilai ABC-nya, maka otomatis ada dua bilangan di sini yang hasil perkaliannya 10. Benar nggak? Berarti kita pakai 2 sama 5. Ya kan? Nah, di sini kalau kita pakai A-nya 2, misalkan, B-nya 5, ini C. Berarti kan ini sama kan? 10 juga, benar nggak? A plus B plus C. Gitu kan? Nah, bisa disederhanakan dong di sini. Yang berarti C itu sama dengan A plus B plus C. Nah, ini kan nggak mungkin, bener nggak? C kan nggak mungkin A plus B plus C, ya kan? Bener nggak? Berarti kan A plus B-nya 0 gitu kan, nggak mungkin. Padahal tadi kita misalkannya A-nya 2, B-nya 5. Jadi ini nggak mungkin. Nggak ada bilangan 3 digit yang memenuhi bilangan kaset. Gitu. Ya, oke, paham ya? Kita lanjut ke yang 4 digit. Nah, kalau 4 digit sama, kita utarakan dulu. Nah, karena kita udah tahu bahwa A-nya ini harus 2, B-nya ini harus 5, ya kan? Benar nggak? Jadi kita udah tahu, oh A-nya harus 2, B-nya harus 5. Berarti kan di sini udah otomatis nih, C, D, ya kan? Sama dengan apa? A-nya 2, B-nya 5, berarti 7 tambah C, atau kita kita mundurin dulu ya, biar ngerti ya. Kita mundurin dulu nih, dari sini nih. Sebentar. Jadi kenapa kita pilih A-nya 2, B-nya 5? Karena kan ini bilangan kelipatan 10 ya penjumlahannya. Berarti setidaknya A, B-nya ini mengandung perkalian 10 kan bener? Berarti kalau misalkan ini A, B, C, D, nah gitu. Sama dengan 10 dalam kurung A plus B plus C plus D. Nah, AB-nya A-nya 2, B-nya 5. Berarti kan 10 ya, 2 kali 5, 10. Ini kan perkaliannya nih. Hasil perkalian seluruh digitnya sama dengan gitu. Jadi kita harus pahamnya di sini. Ya. Ini dikaliin gitu. Berarti 10 kali C kali D gitu kan. Sama dengan 10. A-nya 2, B-nya 5 berarti 7 tambah C tambah D. Ini kita sederhanakan. Berarti kita dapat CD-nya ini sama dengan 7 plus C plus D. Ada nggak yang memenuhi C kali D ini sama dengan 7 plus C plus D? Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu bisa dengan cara seperti ini. Kita pindah ruaskan. Ya kan? Ini C plus D-nya. Jadi, kita buat simulasi aljabar di sini. CD min C min D, ya kan? Sama dengan 7. Nah, karena ini masih belum bisa kita faktorkan, setidaknya di sini kita butuh angka berapa sih biar bisa kita faktorkan? Butuh angka 1, ya kan? Maka diperoleh jadinya apa di sini? C min 1 dalam kurung D min 1 sama dengan 7 tambah 1, 8.
Oke. Nah, berapa faktor yang mungkin bisa terjadi? C-1-nya berapa, D-1-nya berapa? Nah, kita lihat. 8 ini kan pertama bisa 8 kali 1, benar nggak? Ya, berarti kalau 8 kali 1, C-nya berapa? C-nya 9, D-nya 2. Nah, nggak mungkin, karena 9 bukan prima. Berarti ini tidak. Ya. Satu lagi, bisa berapa kali ke berapa? 4 kali 2, ya kan? Atau 2 kali 4, sama aja ya. Ini berlaku kebalikan, tapi nggak apa-apa, nggak usah dibolak-balik. Karena nanti kita cari bolak-baliknya bisa dengan menggunakan permutasi. Kalau C-1-nya 4, maka C-nya dapatnya berapa? 1 tambah 4, 5. Ya kan? D-nya berapa? 2 tambah 1-nya 3. Nah, ini D-nya prima, C-nya juga sama prima. Maka kita dapat nih bilangannya. Ya kan? Bilangannya berapa? A-nya 2, B-nya 5, C-nya 5, D-nya 3. Tapi kan bilangan ini masih bisa diubah-ubah, benar nggak? Bisa 2, 5, 3, 5, dan lain-lain. Nah, berapa banyak perubahan yang bisa yang dibentuknya itu? Berapa banyak? Dengan cara permutasi, ya kan ya? Kita gunakan permutasi. Permutasinya yaitu berapa banyak bilangannya? Ada 4, berarti 4 faktorial. Dibagi berapa banyak bilangan yang samanya? Ada 2, 5-nya ada 2 kan? Berarti 2 faktorial. Dan kalau dihitung hasilnya berapa? 4 kali 3 berarti 12. Ya. Jadi untuk yang 4 digit ternyata ada 12 bilangan yang memenuhi bilangan kaset. Apakah 5 digit, 6 digit gimana? Ya, kita coba aja dulu gitu kan. Tapi untuk yang 5 digit ini kalau dengan cara yang sama ya, maka akan diperoleh nantinya di sini berarti apa? 10 ya, sama ya. 10 kali C kali D kali E gitu kan. Sama dengan 10, di sini 7 ya kan. Plus C plus D plus E gitu. Nah, akan coret ya. Berarti CDE ini sama dengan 7 tambah C tambah D tambah E. Untuk di sini kita coba gunakan pemisalan ya untuk yang 5 digit ini. Jadi di sini misalkan C-nya ini bilangan yang paling besar apa? C lebih dari sama dengan D, misalkan ya, lebih dari sama dengan E gitu kan. Karena nanti kan bisa kita rubah-rubah lagi posisinya ya dengan menggunakan permutasi, tapi kita gunakan pemisalan dulu. Nah, otomatis kalau misalkan kita menggunakan pemisalan ini, kita pandang dulu persamaan penjumlahan yang ini. Jika kita lihat persamaan yang ini, 7 tambah C tambah D tambah E ini kan akan kurang dari 7 tambah C tambah C tambah C. Benar nggak? Ya kan? Nah, karena kita misalnya dari C-nya lebih dari D, lebih dari E. Nah, otomatis ketika ini kan bisa disederhanain dulu ya. Kita sederhanain dulu. Jadinya, nah 7 plus C plus D plus E ini, ya kan, akan sama dengan CDE. Ya nggak? Berarti CDE kurang dari 7 plus 3C. Ya kan? Nah, kalau kita pindah ruas lagi, berarti CDE atau DE kurang dari 3, itu kurang dari 7. Nah, di sini kan nanti kita bisa menggunakan pemisalannya satu-satu, benar nggak? Kalau misalnya kita misalkan C-nya, karena harus prima aja kan nggak banyak nih. Ya kan? Kalau misalkan C-nya 5, berarti DE min 3-nya harus berapa? Kalau misalkan C-nya 5, DE min 3-nya sama dengan 1 ya. Jadi D-nya sama dengan 4, dan nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita dicari-cari lagi, ini kan nggak ada yang bisa memenuhi gitu untuk persamaan menjadi bilangan kaset gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan C-nya 5, C-nya misalkan 5, berarti kan kalau yang kurang dari 7 berapa sih? Ya cuma 1, bener nggak? Kan kalau 2, 5 kali 2, 10, udah lebih dari 7 kan? Nggak mungkin kan? D-nya min 3 sama dengan 1. Nah, berarti DE-nya sama dengan, ini D kali E ya. D kali E-nya sama dengan 4. Nah, D kali E-nya, D-nya 2, ya kan? Terus E-nya berapa? 2. Ya nggak? Kalau kita lihat lagi ke persamaan ini, C kali, apakah memenuhi?
C kali D kali E. C-nya 5, ya kan? C-nya 5 kali 2 kali 2 sama dengan, sama enggak? 7 tambah 5 tambah 2 tambah 2. Berapa nih 5 tambah 2 tambah 2? 9, ya kan? 7 tambah 9, 16. 4 kali 5, 20. Sama enggak? Enggak sama. Jadi untuk bilangan yang 5 digit ini, tidak ada yang memenuhi. Nah, jadi pertanyaannya apa jawabannya? Jadi banyaknya bilangan kaset yang memenuhi itu hanya di yang 4 digit. Yaitu yang tadi sudah kita hitung berapa banyak? Ada 12 ya. Jadi ada 12 bilangan yang memenuhi untuk menjadi bilangan kaset.